Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian kami untuk membuat artikel yang berjudul Apresiasi Estetika Bahasa dalam Novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya, Sinta Nurvaneza. Yang kedua ada Maria Cadwi Satyawati. Yang ketiga ada Nadine Putri Nur Rahmadani. Yang keempat ada Dita Nur Faizah. Yang kelima ada Muhammad Faizul Mutakin. Baik, yang pertama yaitu ada latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian kami yaitu karena sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana ekspresi pengarang melalui penggunaan bahasa yang indah. Gaya bahasa seperti diksi, majas, citraan, itu memiliki peran penting dalam membangun keindahan dan makna dalam karya sastra. Novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan merupakan salah satu karya yang kaya akan penggunaan unsur-unsur tersebut, sehingga menarik kami untuk mengkaji novel tersebut menggunakan pendekatan stilistika. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana keindahan gaya bahasa atau majas dalam novel Cantik Itu Luka. Yang kedua ada bagaimana ciri khas diksi, pilihan kata yang digunakan dalam novel tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana bentuk perpaduan nuansa magis dan realisme dalam novel. Yang keempat yaitu bagaimana fungsi estetika dalam bahasa dalam membangun makna dan keindahan karya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kerangka teori. Kerangka teori yang akan kami gunakan yakni teori stilistika atau gaya bahasa. Mengacu pendapat dari Goris Keraf atau gaya bahasa merupakan cara khas pengarang dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa untuk memperoleh efek tertentu. Yang kedua, teori diksi atau pilihan kata, yaitu pandangan dari Harimurti Kridalaksana, yakni pemilihan kata yang tepat dan sesuai untuk mengungkapkan gagasan sehingga menghasilkan efek tertentu. Lalu yang ketiga, teori yang akan kami gunakan adalah realisme magis, dari pemikiran M.H. Abrams, yakni karya sastra dapat memadukan realitas dengan unsur imajinatif atau simbolik untuk memperluas makna. Lalu ada estetika sastra dari Rennie Welk dan Austin Warren, yaitu nilai estetika karya sastra terletak pada kesatuan unsur intrinsik yang membentuk keindahan dan makna. Selanjutnya. Baik, di sini ada metode penelitian. Nah, kelompok kami menggunakan metode kualitatif deskriptif pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan stilistika yang mengkaji diksi, majas, dan citraan. Nah, sumber data penelitian kita ini menggunakan novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan, dan data penelitian ini ada kata, frasa, kalimat, dan paragraf yang mengandung estetika bahasa. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan membaca dan mencatat. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Yang pertama ada identifikasi unsur estetika, yaitu ada diksi, majas, citraan. Yang kedua ada klasifikasi jenis gaya bahasa. Yang ketiga interpretasi makna dan fungsi estetika. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, di sini ada progres hasil sementara. Yang pertama yaitu keindahan gaya bahasa, penggunaan metafora, personifikasi, hiperbola, dan simbolisme. Di sini metafora yaitu kecantikan sebagai luka, makna keindahan, penderitaan, personifikasi memberi kesan hidup, hiperbola memperkuat emosi, dan simbolisme makna tersembunyi dalam tokoh dan peristiwa. Selanjutnya, yang kedua, fungsi estetika bahasa. Bahasa di sini sebagai sarana keindahan dan makna didukung oleh majas, diksi, citraan, dan simbolisme. Fungsinya membuka emosi dan juga menyampaikan kritik sosial. Selanjutnya, yang ketiga, ciri khas diksi. Yang pertama, dominan, konotatif, ekspresif. Yang kedua, perpaduan bahasa sehari-hari dan puitis. Yang ketiga, menghasilkan nuansa tragis dan magis. Yang keempat, diksi, lugas, namun tetap indah. Selanjutnya, nuansa magis dan realisme. Menggunakan realisme magis, peristiwa tidak logis tapi tetap terasa nyata, menggabungkan secara kelam, penderitaan tokoh, dan unsur magis. Selanjutnya,
Selanjutnya ada kendala dan solusi. Yang pertama, sulit menentukan topik. Kami bingung memilih topik yang menarik sesuai bidang. Solusinya memilih topik yang dekat dengan minat atau bidang studi dan cek dulu ketersediaan jurnal atau sumber referensinya. Yang kedua, ide sulit dikembangkan. Kami sudah punya topik tetapi masih bingung menjelaskan pembahasannya. Solusinya menggunakan teknik pertanyaan 5W ditambah 1H dan bandingkan beberapa pendapat ahli. Yang ketiga, masalah plagiarisme. Tulisan memiliki kemiripan tinggi karena terlalu banyak menyalin sumber. Solusinya, memparafrasekan dengan bahasa sendiri. Yang keempat, kurang konsisten menulis. Kami sering menunda sehingga artikel tidak selesai-selesai. Solusinya menentukan target harian, misalnya 1 halaman per hari, dan mulai dari bagian yang paling mudah dulu. Yang kelima, kesalahan tata tulis dan citasi. Format daftar pustaka dan kutipan sering salah. Solusinya menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley atau Zotero dan cek ulang sebelum finalisasi. Selanjutnya ada rencana tindak lanjut. Yang pertama, menentukan dan memfinalkan topik berdasarkan minat serta ketersediaan referensi. Selanjutnya, menyusun kerangka tulisan menggunakan teknik 5W ditambah 1H agar ide lebih terarah. Selanjutnya, melakukan parafrase dan pengecekan plagiarisme sebelum revisi akhir, lalu menetapkan jadwal menulis rutin agar artikel selesai tepat waktu. Yang terakhir, menggunakan aplikasi citasi dan melakukan pengecekan ulang format penulisan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya karena kami masih mengkaji lebih lanjut dan akan memperbaiki jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.